Di TikTok sih mas, aku kebanyakan gitu sinetron gitu loh mas, yang bikin aku kayak apa ya, bikin scroll lagi gitu loh mas. Sosial media apapun itu, misalnya kok mau mandi, aku bisa nunggu jam, ntar lah ngepasin jam 10. Sama kayak judi online gitu bang. Konten yang bisa bermanfaat untuk semua orang sih mas. FYP TikTokku itu tentang brand-brand yang berbagai macam itu. Seperti kayak Mr. Beast mas. Mr. Beast itu kan membantu orang bisa melihat lagi 1000 orang lagi, buat sumur di Afrika sekitaran 100. Terus dia juga suka bagi-bagi hadiah gitu mas. Bisa membantu kepada semua orang lah mas. Makanan FYP ini menarik, sampai sana tidak sesuai ekspektasi. Rasanya song, terus tempatnya kadang ada yang kumuh. Lumayan sering termakan FYP TikTok itu. Di TikTok sih mas, aku kebanyakan gitu sinetron gitu loh mas, yang bikin aku kayak apa ya, bikin scroll lagi gitu loh mas. Kecanduan terus aku mas. Oh aku jam segini harusnya aku ngelakuin ini. Buat waktu aku itu berantakan mas, dari jadwal yang udah aku susun. Terpengaruh, misalnya barangnya dilihat menarik, tapi kok pas dateng song. Biar gak song juga kita pakai ini. Apa itu? Wardah, lipstick, dan sunscreen yang sudah jelas halal. Sering menunda-nunda waktu. Kayak kalau aku udah pegang HP, aku buka sosial media apapun itu, misalnya kok mau mandi, aku bisa nunggu jam, ntar lah ngepasin jam 10. Kalau udah jam 10, nantilah ngepasin 15 menit lagi. Kayak gitu aja seterusnya. Kita scroll kayak TikTok itu, yang selalu muncul itu kayak bola sama kayak judi online gitu bang. Bocil-bocil sekarang sih apalagi kan ngikutin tren, apalagi misalnya di TikTok. Contohnya beritanya bukan kayak gitu, tapi yang di up di TikTok itu kayak hoax gitu kan. Promosi yang kayak aplikasi itu loh mas, yang laku-laku itu. Laku itu loh mas. Aku sama temenku kemarin itu kan di janji mas ya, orang berdua itu. Tiba-tiba ada orang kayak mau promosiin laku itu. Dalam pandanganku, wes kamu tolak aja wes, ini media promosi yang kayak apa loh, menjebak kamu itu ke arah-arah negatif gitu, daripada nanti kalau maka ini resikonya gini tagihan-tagihan gitu. Konten promosi, karena di konten promosi itu orang branding brandnya itu kayak bagus banget gitu. Banyak banget hal-hal yang membuat konsumennya itu pengen beli, nunjukin after pemakaiannya, sering termakan. Salah satunya sama produk Wardah ini lagi. Itu ada sunscreen dari Wardah yang kontennya itu bisa membuat wajahnya terbebas dari paparan sinar matahari, terus jadi lebih cerah. Tapi kalau Wardah ini salah satu konten yang benar-benar bisa dibuktikan hasilnya. Internet, zaman sosial media itu sebuah keniscayaan, sesuatu yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Maka munculnya konten-konten negatif, terus kita merasa bahwa seolah-olah kita diarahkan kepada sesuatu yang negatif yang mempengaruhi kehidupan kita menjadi tidak baik. Ya sadarilah bahwa Google itu misalnya, itu kan mesin pencari, bukan perpustakaan, bukan kitab suci, dan Google juga bukan Tuhan. Maka jangan sampai membaca Pancasila, sila pertama, ke Googlean yang Maha Esa. Salah sekali. Karena Google bukan Tuhan, tapi Allah memberi manusia dalam pikiran positif untuk mencari sesuatu yang baik di balik internet yang kita gunakan sehari-hari. Maka Google itu mesin pencari, dia bisa memberikan apa saja, dia bisa mencari sumber apa saja yang kita mau. Tetapi kemudian bahwa arus internet di dalam Google yang kita cari atau apapun informasi
itu seperti air deras yang airnya kadang keruh, airnya juga kadang bening, dan di situ ada bangkai, ada kotoran dan sebagainya. Kita seolah-olah mengambil semuanya. Tapi kalau kita misalnya mencari sumber informasi dari seorang yang ahli di bidangnya, di bidang agama, di bidang ilmu pengetahuan, seorang profesor di perguruan tinggi, atau seorang ustadz, atau seorang tokoh agama, atau kiai di pondok pesantren, kita menyarikan ilmu. Misalnya kita belajar tentang kitab fikih Bulughul Maram, tapi kita tidak menjawabkan dari internet, tapi bertanya kepada guru yang menyampaikan. Atau Anda punya keilmuan tertentu di bidang arsitektur, Anda tidak hanya mencari gambar-gambar yang ada di konten, Anda bertanya langsung kepada sumbernya, maka niscaya Anda akan mendapatkan ilmu dari sumber mata air, seperti dari sumur air mata jernih yang bisa kita dapatkan. Maka kemudian kalau melihat internet itu menjadi negatif, cara kita memperlakukannya karena isi pikiran kita mengarah kepada sesuatu yang negatif, maka jangan banyak terpengaruh dengan adanya di konten, tapi gunakan akal pikiran kembali bahwa ada hal-hal yang positif di dalam internet atau di dalam kita bersosial media sesuai dengan pikiran kita, ya kan? Jangan terjebak pada pola apa yang ada di sana, karena bisa mengelabui. Hoax itu kan mengelabui, artinya dari kata hokus. Tapi bagaimana kecerdasan kita dan kemudian pikiran spiritual kita yang melihat internet bukan segala-galanya. Ada hal positif, tidak ada. Al-Quran ada di dalam sini, ya kan? Semua berbagai macam tafsir ada di dalamnya, berbagai macam pengetahuan, gambar yang bagus, gambar yang buruk, gambar yang menyiksa pikiran kita, semuanya ada. Tergantung pikiran kita mengarahkannya mana, sehingga internet ini menjadi hal yang bernilai positif atau bermakna ilmu kepada kita. Dan yang terpenting, kita tidak 24 jam di dalam urusan dengan internet. Ada waktu istirahat yang kita perlukan agar kita menjadi pikiran kita sehat dan melakukan hal-hal aktivitas yang lainnya, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.